Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, saya di sini Oktari Fikri Saputra selaku tester pada tes kali ini. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah baik semua? Ya, hari ini kita akan melakukan tes kecerdasan. Teman-teman diminta untuk mengerjakan tes ini sebaik mungkin dan semampu teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman diminta untuk fokus ya. Jadi, tes kali ini buku dan lembar jawabannya akan secara terpisah dan kita akan membagikannya secara bersama-sama. Dimohon untuk teman-teman tidak membuka atau mencoret-coret pada buku soal terlebih dahulu sebelum ada instruksi dari saya. Dan selama tes ini berlangsung, teman-teman tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Jadi bila ada teman-teman yang ingin ke toilet atau ke kamar mandi, bisa sekarang. Ya, oke. Teman-teman sekarang dipersilahkan untuk mengisi identitas terlebih dahulu. Ya, jika sudah, kita langsung lanjut ke tes yang pertama ya teman-teman ya. Di tes yang pertama ini, teman-teman diminta untuk memilih dari kata yang hilang ya. Jadi di situ ada 5 pilihan kata, nanti itu dipilih ada kata yang hilang. Sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor titik-titik. Jadi di situ ada jawabannya A kucing, B bajing, C keledai, D lembu, E anjing. Jadi teman-teman diminta untuk mencari paling ciri-ciri yang paling sama dengan objeknya, dengan soalnya. Di sini berarti jawabannya apa teman-teman? Ya benar, C keledai. Jadi teman-teman pada lembar jawaban di belakang nomor 1 itu teman-teman diminta untuk mencoret huruf C ya. Jadi coretnya cukup sekali aja. Nanti kalau dicoretnya 2 kali itu nanti teman-teman dianggap untuk akan mengganti jawaban. Jadi cukup sekali aja ya. Apakah ada pertanyaan untuk subtes yang pertama ini? Jika nggak ada, kita langsung mulai ya. Subtes yang pertama dimulai dari sekarang. Ya, selesai teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut subtes yang kedua ya teman-teman. Jadi di subtes yang kedua ini ditentukan 5 kata. Jadi ada 5 kata di situ dan pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Jadi nanti ada 5 kata itu 4-nya sama, dicari yang berbeda. Jadi nanti teman-teman nyari yang beda. Jadi di situ di contoh soal itu ada A meja, B kursi, C burung, D almari, E tempat tidur. Jadi teman-teman disuruh nyari yang beda, jawabannya apa? Ya benar, jawabannya adalah C burung. Karena A, B, D, E itu perabotan rumah. Kalau burung bukan sebuah perabotan rumah ya. Apakah teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham nanti yang nyoret jawabannya itu seperti yang soal tadi ya, jadi cuma dicoret sekali aja. Ya, subtes ini kita mulai dari sekarang. Ya, selesai teman-teman. Ya, teman-teman tidak diperbolehkan untuk membuka lembar soal yang subtes selanjutnya terlebih dahulu ya, sebelum ada instruksi dari saya. Sekarang lanjut ke tes yang ketiga. Jadi di subtes yang ketiga ini teman-teman diminta untuk menentukan 3 kata. Antara kata pertama dan yang kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu di antara 5 kata, pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Di situ ada kata-kata di contoh soal itu ada kata-kata hutan dan sama dengan pohon. Terus juga tembok sama dengan titik-titik. Jadi teman-teman diminta untuk mencari kesamaannya terlebih dahulu. Jawabannya A batu bara, B rumah, C semen, D putih, E dinding. Coba teman-teman jawab. Ya benar sekali teman-teman, jawabannya adalah A batu bata karena di dalam hutan itu terdiri dari berbagai pohon dan tembok itu juga terdiri dari batu bata. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menjawab subtes kali ini. Caranya masih sama seperti tadi, coret sekali saja. Subtes kali ini dimulai dari sekarang.
Ya, selesai teman-teman. Sekarang kita lanjut ke subtes selanjutnya. Jadi di subtes selanjutnya ini, teman-teman diminta untuk carilah satu perkataan yang meliputi pengertian dari dua kata yang sudah disebutkan tadi. Tulis perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi ini saya bacakan contohnya ya teman-teman. Jadi ayam, itik. Terus dia itu teman-teman jawab coba. Iya, jadi jawabannya adalah burung ya, karena ayam dan itik itu merupakan burung. Tapi dia yang bukan tidak bisa terbang, tapi dia merupakan sebuah burung. Jadi teman-teman di situ ditulis saja burung gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, kalau nggak ada kita bisa lanjut ke tes yang selanjutnya ya. Ya, selesai teman-teman. Kita lanjut ke tes yang selanjutnya, yaitu subtes selanjutnya ini soalnya hitung-hitungan ya teman-teman. Jadi ada contoh di situ, sebatang pensil harganya Rp25. Berapa harga 3 batang? Ya, Rp75. Pada lembar jawaban teman-teman itu ada angka 1 sampai dengan 9 dan 0. Menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka yang terdapat dalam jawaban itu. Jadi contoh misal jawabannya 75, jadi coret angka 7 sama 5. Ya, sama seperti yang soal-soal sebelumnya, dicoretnya cukup sekali aja. Apakah teman-teman sudah paham? Ya, kalau sudah paham mari kita mulai. Oke, cukup teman-teman. Sekarang kita lanjut ke tes yang selanjutnya. Di tes kali ini teman-teman akan menemui deret-deret angka ya. Jadi setiap deret angka itu disusun menurut aturannya masing-masing, dan teman-teman diminta untuk mengerjakannya dengan teliti ya. Jadi contoh soalnya ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Jawabannya berapa teman-teman? Coba dihitung dulu. Oke, benar. Jawabannya adalah 16. Karena pada deret ini angka berikutnya selalu didapat jika angka di depannya ditambah 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus fokus, karena nggak semua soal itu ditambah, dia bisa dikurang, bisa dikali, atau dibagi. Jadi teman-teman harus tetap fokus ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka subtes kali ini bisa kita mulai dari sekarang. Oke, selesai teman-teman. Ingat ya teman-teman, jangan buka soal berikutnya kalau belum saya instruksikan, dan jangan dicoret-coret bukunya. Untuk subtes selanjutnya ini, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk itu yang ditentukan oleh ABCDE, bentuk yang dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa. Jadi teman-teman nanti diberikan gambar yang belum selesai, nanti teman-teman disuruh mencocokkan ya. Contohnya, jika potongan pada contoh 07 di atas disusun atau digabungkan, jadi maka akan menghasilkan bentuk. Coba digabungkan teman-teman. Ya, jawabannya adalah A, yaitu jadi kayak dia lingkaran tapi dipotong tengahnya gitu ya, nggak rapi, tapi kalau dia disatukan lagi dia bisa jadi lingkaran. Jadi teman-teman diminta di tes ini, di subtes ini, untuk melengkapi gambar yang udah kayak dipecah gitu ya, nanti dilengkapi terus dijadiin satu bangun. Itu termasuk bangun apa? Ya, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita mulai dari sekarang ya teman-teman. Ya, cukup, selesai. Kita langsung lanjut ke subtes berikutnya. Jadi di subtes berikut ini ada 5 buah kubus ABCDE. Tiap-tiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda itu dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan ABCDE itu tadi ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya
kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Jadi mungkin tandanya sama, tapi nanti peletakannya nanti mungkin berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan dalam kedudukan yang berbeda. Carilah, teman-teman diminta untuk mencarilah kubus yang dimaksud. Kubus itu dapat diputar. Jadi kalau kubus diputar itu seperti ini, teman-teman. Ini kubus diputar, ini diputar ke kiri, ini diputar ke kanan. Tapi teman-teman juga bisa menggulingkan. Ini kalau seperti ini tuh nanti misal ini bentuk depannya, dia digulingkan ke depan, gulingkan ke belakang, gulingkan ke samping kanan atau samping kiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini ada contoh 8 kubus. Ini memperlihatkan kubus-kubus dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya ialah dengan cara menggulingkan lebih dahulu kubus itu ke kiri 1 kali dan kemudian diputar ke kiri 1 kali sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam terletak di depan. Seperti jawabannya apa, teman-teman? Ya, kubus A. Jadi nanti kalau jawabannya itu dicoretnya cukup sekali aja seperti tes-tes sebelumnya ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada bisa kita mulai dari sekarang. Ya cukup, teman-teman. Sekarang langsung kita lanjut aja ya ke tes selanjutnya. Tetap semangat. Ya, di sini disediakan waktu 3 menit untuk teman-teman menghafalkan kata-kata ya di bawah ini atau di buku soal teman-teman. Jadi teman-teman suruh ngafalin dulu selama 3 menit. Ya, sudah selesai 3 menit. Pada persoalan berikutnya terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah teman-teman hafalin tadi. Coretlah jawaban teman-teman pada lembar jawaban. Kata yang mempunyai permulaan huruf Q adalah, di situ ada pilihan jawabannya adalah A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, E binatang. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya benar, D kesenian. Karena apa? Karena tadi mungkin teman-teman sudah menghafalkan selama 3 menit itu terdapat kata quintet. Quintet itu termasuk dalam jenis-jenis kesenian ya. Jadi teman-teman disuruh nyoret huruf D sekali aja seperti contoh-contoh sebelumnya. Oke? Masih ada pertanyaan, teman-teman? Jika sudah tidak ada pertanyaan, mari kita mulai dari sekarang. Ya, telah selesai, teman-teman. Jadi serangkaian tes kecerdasan kali ini udah selesai. Gimana, teman-teman? Apakah capek, pusing, atau gimana? Nggak apa-apa, teman-teman. Jadi emang tesnya ini agak panjang ya. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita cukupkan sampai sekian. Dan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya selaku tester Oktari Fikri Saputra mengucapkan undur diri dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.